Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore buat rekan-rekan guru honor sekalian. Pada video kali ini kembali lagi kami akan mengupdate sebuah video informasi terkait video terbaru, yaitu fakta sebenarnya terkait data file Excel penempatan pelamar prioritas lolos passing grade P3K Guru tahun 2021. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja tutup poin ke informasinya terkait fakta sebenarnya. Jadi di sini di salah satu kolom komentar ya, ada yang mempertanyakan hal ini. Mohon dicari tahu dan dibahas ya cara penilaian penempatan optimalisasinya, karena nilai tinggi terlempar sampai ke luar pulau. Nah, di sini saya catat dulu ya, yang di sini dikatakan keluar pulau dan nilai di bawah, saya malah masih di dalam instansi provinsi tersebut. Padahal kita sama-sama dari induk swasta dan umur belum masuk kategori 2. Jadi di sini kembali lagi kami menjawab dulu ya, bahwasanya untuk ketika Bapak Ibu berdasarkan file Excel ya, dengan file Excel kemudian mempertanyakan hal ini kepada kami, maka kami katakan jangan jadikan file Excel itu sebagai patokan Bapak Ibu ya. Jangan jadikan file Excel itu sebagai patokan, karena sudah dikonfirmasi oleh Kemendikbud, dalam hal ini Prof Nunuk, bahwasanya file Excel yang beredar itu bukanlah produk dari Kemendikbudristek dan tidaklah benar. Nah, jadi kalau misalkan Bapak mempertanyakan bahwasanya Bapak Ibu terlempar ke luar pulau berdasarkan file penempatan yang ada di file Excel, itu Bapak Ibu tidak usah dulu memperhatikannya. Nah, di sini karena adanya pertanyaan ini, maka video ini kami angkat Bapak Ibu ya, kami angkat di permukaan ya, untuk disimak oleh rekan-rekan guru sekalian. Nah, terkait dengan hal itu, kami mempersiapkan filenya di sini. Ini sedikit postingan ya di file Excel. Di sini ada penempatan sekolah induk, kemudian antara dapat kuota atau tidak dapat kuota, kemudian penempatan non sekolah induk dalam instansi dapat kuota tidak dapat kuota, kemudian penempatan non sekolah induk antar instansi masuk kuota dari instansi lain tidak dapat kuota, belum tidak dapat ditempatkan ya. Jadi kalau kita memperhatikan file Excel ini sangatlah lengkap Bapak Ibu ya. File Excel ini sangatlah lengkap. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, hal ini sudah dikonfirmasi oleh Prof Nunuk bahwa Excel yang beredar itu tidak benar. Kami baru selesai rakor dan kesepakatan dengan Pemda hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu. Padahal kalau kita perhatikan di file Excel itu sudah ada nama per individu Bapak Ibu ya, sudah ada nama per individu. Nah, jadi padahal yang dikatakan Prof Nunuk itu belum ada sampai pembahasan di nama individu. Kemudian Bapak Ibu ada yang dilemparkan ke sampai keluar pulau, di sini juga dibantah oleh Prof Nunuk. Bahkan beliau mengatakan tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Jadi sekali lagi, file Excel yang beredar itu tidaklah benar dan jangan dijadikan patokan utama Bapak Ibu ya. Nah, karena file Excel ini banyak informasi mengatakan bahwa file Excel ini itu adalah semacam rencana sebelum merakor. Jadi tidak bisa dijadikan patokan sama sekali ya. Oke. Kemudian terkait dengan hal itu, di sini kembali lagi dikaitkan dengan hasil pertemuan dengan Kabid GTK tentang data lulus PG seleksi P3K yang beredar. Nah, di sini dari hasil pertemuan dengan Pak Chandra, Kabid GTK Tulu Agung, data yang beredar mengenai penempatan yang sudah lolos PG memang benar adanya. Oke, jadi dikatakan oleh Pak Kabid Chandra bahwa data yang beredar mengenai penempatan yang sudah lulus PG memang benar adanya. Itu adalah data simulasi penempatan sebelum rakor, sebelum ada penambahan kuota formasi. Jadi sudah jelas ya bahwasanya data file Excel yang beredar itu adalah data simulasi Bapak Ibu ya, data simulasi penempatan sebelum rakor, dan itu sebelum ada penambahan kuota formasi, sehingga itu tidak bisa dijadikan patokan utama. Nah, jadi makanya dibantah oleh Kemendikbud bahwasanya file Excel itu adalah tidak benar karena memang tidak bisa dijadikan patokan. Dan Bapak Ibu jangan berpedoman di file Excel tersebut ya, karena itu data lama Bapak Ibu ya, data simulasi, berarti data uji coba penempatan sebelum rakor. Nah, kemudian poin kedua adalah menurut analisa beliau data itu belum final dan masih bisa berubah karena belum ditambahkan
kuota formasi setelah rakor, tetapi tetap harus menunggu secara resmi di laman Kemendikbud atau SSCASN karena memang belum launching. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, karena data itu adalah data yang kurang valid, berarti sebaiknya Bapak Ibu tetap menunggu informasi resmi dari Kemendikbud ataupun di SSCASN. Ini info dari Kabid GTK Bapak Ibu ya, dari Tulu Agung. Kemudian di poin ketiga, penempatan yang paling aman adalah di sekolah induk karena tidak mungkin tergeser. Nah, jadi memang ya, ini benar sekali adanya bahwasanya penempatan yang paling aman tentunya adalah sekolah induk ya. Ketika Bapak Ibu pengunci formasi, maka Bapak Ibu aman Bapak Ibu ya. Sedangkan yang ditempatkan di sekolah bukan induk sifatnya belum final atau dalam kategori ini masih abu-abu. Karena berdasarkan Permenpan tidak ada geser menggeser kecuali tidak ada GTK induk yang passing grade di formasi tersebut dan jumlah kebutuhannya banyak melebihi GTT induk yang PG dan linear dengan formasi tersebut. Nah, kemudian di poin keempat, formasi terbaru yang diajukan 1440 tetap mengacu pada passing grade-nya di formasi apa. Belum ada juknis lebih lanjut terkait konversi nilai yang diperoleh saat tes tahun kemarin dan linearitas ijazah. Nah, kemudian terkait dengan poin 5, permasalahan penempatan yang di luar kabupaten provinsi terjadi di kabupaten lain. Jadi ini sudah menjadi isu nasional. Di P3K tahun 2022 antar kabupaten provinsi belum melakukan koordinasi apakah menerima atau menolak adanya P3K yang masuk dari daerah lain. Jadi kalau misalkan terkait adanya penempatan di luar kabupaten provinsi sampai sekarang ini belum ada sama sekali koordinasi antar kabupaten provinsi. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa penempatan Bapak Ibu di kabupaten ini, di kabupaten itu, karena sampai sekarang saja tidak ada konfirmasi Bapak Ibu ya, tidak ada konfirmasi antar kabupaten ataupun antar provinsi. Jadi memang yang valid ya adalah ini tidak valid Bapak Ibu ya, karena merupakan data simulasi Bapak Ibu ya untuk file Excel-nya. Nah, kemudian di poin ke-6, jika memang benar-benar terjadi penempatan antar kabupaten provinsi dan tidak siap melaksanakannya, maka boleh menolak dan tidak di blacklist. Nah, misalkan nantinya kan ya di hasil audiensi kemarin bahwasanya ketika nantinya terjadi penempatan di luar daerah, Bapak Ibu yang tidak bersedia itu bisa mengkonfirmasi no. Nah, ketika Bapak Ibu tidak ketika Bapak Ibu mengkonfirmasi no, berarti artinya Bapak Ibu menolak dan Bapak Ibu tidak akan di blacklist, tetapi jika Bapak Ibu menolak penempatan maka secara otomatis Bapak Ibu akan masuk dalam daftar tunggu atau cloud. Nah, ini yang dijelaskan oleh Pak Kabid GTK Tulu Agung. Kemudian di sini di poin ke-8, PGRI dan PGRI daerah lain terus berupaya melakukan koordinasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan P3K. Nah, ini 8 poin penting ya yang harus Bapak Ibu ketahui terkait hasil pertemuan dengan Kabid GTK tentang data lulus PG yang beredar. Jadi data yang beredar itu kata beliau itu memang benar adanya Bapak Ibu ya, tetapi itu adalah data simulasi penempatan sebelum rakor. Jadi tidak bisa dijadikan patokan utama. Oke. Dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Pemda bahwasanya itu tidak benar. Nah, justru di sini dikatakan ya bahwasanya sebenarnya pemerintah sangat mudah mengangkat guru lulus PG tahun 2021, apalagi saat ini Indonesia telah berevolusi menjadi negara maju. Hutan dijadikan ibu kota negara, lautan pun dibuatkan jembatan. Apa sih yang nggak bisa buat Indonesia? Yang jadi masalah adalah PR pemerintah selanjutnya, yaitu berupa tuntutan pengangkatan ASN oleh guru dan pegawai honorer di sekolah negeri. Padahal di awal kerja mereka sudah tekan perjanjian untuk tidak menuntut jadi ASN. Jumlah honorer yang mengabdi di sekolah negeri ini sangat misterius karena tiap tahun selalu membludak. Lalu pemerintah memecah lagi data guru lulus PG lebih terperinci. Guru sekolah induk dapat dan tidak dapat kuota, guru non induk dalam instansi dapat dan tidak dapat kuota, guru non induk antar instansi dapat dan tidak dapat kuota, belum tidak dapat ditempatkan. Seperti diketahui bersama, guru lulus PG ini sebagian besar adalah guru swasta dan pemerintah tidak berkepentingan mengangkat guru swasta karena PR besarnya adalah guru honorer negeri. Jadi yang diutamakan terlebih dahulu difokuskan di sini adalah guru honorer negeri. Tapi menurut admin sih harusnya guru swasta juga dong ya. Guru swasta dan guru honorer negeri itu sama-sama ya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa cuman guru honorer negeri saja.
Kemudian di sini harusnya pemerintah konsisten dengan janjinya mengangkat tuntas 193.000 guru lulus PG dan berkomitmen dengan peraturan yang dibuat sebelumnya tentang penghapusan honorer negeri tahun 2005. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, informasi terbaru atau fakta terbaru terkait file Excel yang beredar. Semoga semakin memberikan pencerahan. Sekali lagi, file Excel itu menurut Kemendikbud itulah tidak benar, dan memang benar adanya file Excel itu, tetapi itu adalah data simulasi penempatan sebelum rakor, jadi tidak bisa dijadikan patokan utama. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.